Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1046, dari masa lalu yang tak tertahankan. Melihat bagian belakang Pil Demon pergi, orang-orang di istana menarik napas dalam-dalam satu demi satu. Kaisar, gelar yang sangat ilusi, sejak Kaisar Chen meninggal, tidak ada seorang pun di Chu yang agung ini yang berani menyebut dirinya Kaisar selama lebih dari 3000 tahun. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata dan Mo masih sangat menginspirasi. Itu adalah harapan besar Chu. Jika mereka benar-benar dapat menyempurnakan Tianji Pil, jika mereka benar-benar dapat menciptakan seorang kaisar untuk Dachu, maka Dachu mungkin akan menang dalam pertempuran dengan iblis surgawi ini, dan dengan kaisar yang bertanggung jawab, mereka akan melawan Chu Utara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Hilang. Raja Iblis adalah yang pertama bangun, dan yang pertama keluar dari aula pengadilan surgawi. Setelah itu, raja-raja lain dan keturunan kaisar juga keluar dari aula. Segera, pasukan raja berturut-turut dan keturunan kaisar berangkat satu demi satu, langsung menuju ke wilayah yang mereka jaga. Mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan, karena pasukan iblis surgawi dapat menyelinap masuk kapan saja. Tuan dari 81 sekte dari 3 sekte, 9 aula, dan 81 sekte juga pergi, serta leluhur dari kekuatan utama, juga bergegas ke perbatasan Chu Selatan, selalu siap untuk menghadapi serangan dari setan. Aula itu langsung kosong, dan hanya Taixu Gulong, Zixuan, Hong Chengsui, dan Ye Chen yang tersisa. Tiba-tiba, seuntai darah meluap dari sudut mulut Ye Chen. Melihat ini, Taixu Gulong dan mereka bertiga mengerutkan kening satu demi satu. Dapat dilihat bahwa Ye Chen terluka parah. Cedera dari pertempuran berulang di Beihu, serangan balik dari kekuatan reinkarnasi, dan hukuman dari dewa semuanya mencabik-cabik hatinya. Sejujurnya, aku tidak yakin memenangkan pertempuran ini. Setelah lama terdiam, Ye Chen memecah kesunyian di aula. Kamu tidak pernah mengecewakanku sebelumnya. Hong Chengsui tersenyum lembut. Kali ini, aku mungkin mengecewakanmu. Ye Chen bangkit, kelelahan, bahkan langkahnya adalah perubahan hidup, dan punggungnya sedikit suram. Belakangan ini, dia telah melihat banyak foto kerabat sekarat di depan matanya. Dia tahu bahwa untuk waktu yang lama, dia akan melihat lebih banyak kerabat meninggal, dan dia mungkin tidak berdaya. Mengapa? Taixu Gulong dan Zixuan menghela nafas satu demi satu, lalu berjalan keluar aula. Tugas mereka masih sangat sulit, dan tidak ada penundaan dalam mereplikasi peta bintang dan langit kuno untuk 5 wilayah besar Chu Selatan. Di malam yang gelap, kota dan terang benderang. Itu adalah kumpulan api yang membakar seluruh kota dan diselimuti oleh aroma pil yang pecah. Saat ramuan terus disempurnakan, sejumlah besar alkemis bergegas ke kota ramuan, dan tanpa basa-basi lagi, mereka mulai bekerja secara langsung. Dengan bantuan mereka, kecepatan pelepasan pil dari tungku pil telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Anda harus tahu bahwa di antara para alkemis itu, banyak yang merupakan alkemis pertapa, dan ada beberapa dari mereka yang satu tingkat lebih tinggi dari Dan Chen dan yang lainnya. Namun, saat suasana memanas, seorang pria berjubah hitam masuk ke balai kota dan seperti hantu. Segera, Dan Chen, Dan Yi dan yang lainnya yang berada di aula tiba-tiba berdiri, menatap pria berbaju hitam dengan ekspresi dingin. Haruskah aku memanggilmu Dan Demon? Atau haruskah aku memanggilmu Paman Grandmaster? Tidak masalah apa yang kamu panggil aku. Pil Demon tersenyum tipis, menemukan tempat yang nyaman untuk berbaring di atasnya, dan melihat sekeliling dengan penuh minat. Pil City, masih sama seperti sebelumnya, ini menarik. Kamu tidak diterima di kota Dan, tolong pergi. Dan Yi mendengus dingin, dan masih ada cahaya dingin di matanya. Generasi yang lebih muda sembrono. Pil Demon tersenyum tipis, sekarang musuh ada di depan kita, haruskah kita menyelesaikan keluhan kita sekarang? Lupakan. Sekelompok tetua dan Cheng mengorbankan pedang pembunuh mereka satu demi satu, seolah-olah mereka akan bertarung di tempat. Cukup. Dan Chen berkata dengan suara yang dalam, menghentikan niat membunuh semua orang, dan kemudian menatap Dan Mo lagi. Aku menghormatimu sebagai seorang master, tetapi itu tidak berarti bahwa kami mengakuimu sebagai seorang master dan bergabung dengan kamu.
Ini juga hanya sementara. Itu benar. Dan Mo tersenyum main-main, melirik yang lain, dan berkata dengan lemah, yang lain, kamu bisa keluar, dan Chen tetap tinggal. Kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Penatua dan Cheng yang kesal berteriak dengan marah. Dan Zen, mundur, dan Chen berkata dengan ringan. Kakak, dia, mundur, kembali. Na dan Zen mengguncang jubahnya dan meninggalkan aula dengan marah. Dan Yi dan yang lainnya melirik Pil Demon satu demi satu, lalu mengirimkan transmisi suara ke Dan Chen untuk berhati-hati terhadap Pil Demon, lalu mundur. Setelah semua orang pergi, Dan Chen menemukan tempat duduk dan berkata dengan ringan, saya telah membayangkan ratusan kesempatan untuk bertemu lagi, tetapi saya tidak memikirkan yang ini. Saya tidak mengharapkan kita bertemu di sini, tetapi ini adalah bersama. Junior, kamu sepertinya sangat membenciku. Dan Mo melirik Dan Chen dengan senyum tipis. Membunuh leluhur tuanku, menghapus tuanku, mengacaukan kota alkimiaku, menghukum warisanku, semuanya adalah perseteruan darah. Kalau begitu, apakah kamu tahu mengapa aku ingin membunuh leluhurmu, menghapus tuanmu, mengacaukan kota alkimiamu, dan menghukum warisanmu? Pil Demon menutup senyumnya, dan menatap Dan Chen tanpa menyipitkan mata. Keluhan lama, aku tidak ingin menyebutkannya lagi. Lebih baik tidak menyebutkannya, lebih baik tidak menyebutkannya. Dan Mo tertawa dengan banyak sarkasme, yang disebut sejarah semuanya ditulis oleh para pemenang, dan yang disebut keluhan, tidak ada yang benar atau salah, tetap di bawah Jiu Quan, Grandmaster Anda, kakak senior saya yang terhormat, dia akan berlutut di depan saya dan mengakui kesalahannya kepada saya, kesombongannya yang menciptakan bencana darah di generasi Pil City yang lalu. Kamu datang ke sini hari ini, kamu tidak akan memperlakukanku seperti ini. Dan Chen melirik Dan Mo. Tentu saja tidak. Pil Demon memutar lehernya dengan sangat nyaman, aku setia kepada Raja Iblis, dan jika Raja Iblis ingin melindungi Dachu, maka aku akan membiarkan dia melindungi Dachu, tapi aku seorang alkemis dan saya tidak pandai berkelahi, jadi saya akan menggunakan saya untuk melindungi Dachu. Apa yang dia kuasai, dia akan membuat masa depan yang cerah untuk Dachu. Tampaknya kamu bersedia membantu Pil City untuk memperbaiki Tianji Pil. Kali ini, Dan Chen yang melihat Pil Demon tanpa menyipitkan mata. Itu tidak membantu Pil City, itu membantu Raja Iblis. Tidak masalah siapa kamu. Dan Chen menarik napas dalam-dalam, selama kamu bisa menyempurnakan Pil Tianji, adalah mungkin untuk membuat raja untuk Dachu. Jika Pil dapat mengubah dunia, kita adalah juga sepotong jasa. Potongan. Aku akan mengundang Ye Chen. Dan Chen hendak bangun saat dia berkata. Formasi alkimia yang dibuat oleh Dang Xuan tidak berfungsi. Dan Mo berkata dengan ringan, dan Chen berhenti dengan satu kalimat, dan duduk kembali ke posisi semula, menatap Dan Mo dengan sedikit cemberut, kamu sangat yakin. Karena pendiri sebenarnya dari formasi itu adalah aku. Tidak mungkin, formasi itu jelas diturunkan dari Danzu, bagaimana mungkin kamu? Percaya atau tidak, terserah Anda. Pil Demon berbicara dengan santai, Anda tidak akan mengira bahwa leluhur Anda dan saya mencoba menyempurnakan Pil Tianji dengan formasi itu dan gagal 9 kali. Anda tidak perlu menanyai saya, tidak ada yang memahami formasi itu lebih baik dariku, itu memang luar biasa, tapi itu saja tidak dapat membantu kita memperbaiki Pil Giok Surgawi. Kalau begitu, apakah kamu tahu cara memperbaiki Tianji Pil? Dan Chen tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Pil Demon, dan dia masih khawatir tentang masalah Tianji Pil. Kamu membutuhkan seseorang untuk melakukan Dan Yin. Dan Yin. Dan Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Setiap orang yang membuat alkimia tahu tentang Dan Yin. Dan Yin bisa menjadi obat buta, atau binatang roh, dan tentu saja itu juga bisa menjadi makhluk hidup, tetapi itu akan merusak kedamaian dunia, dan telah lama terdaftar sebagai tabu, apalagi menggunakan orang hidup untuk membuatnya, dan mengutip. Kamu tidak akan membayangkan bahwa pada tahun dan bulan tertentu, tuanmu dan leluhur tuanmu hanya selangkah lagi dari menyempurnakan Pil Tianji. Ada kilasan kesedihan. Sayangnya, mereka tidak berhasil. Pil Demon tersenyum sedikit perubahan, dan kesedihan di matanya langsung berubah menjadi cahaya dingin, itu aku memecahkan tungku alkimia mereka, dan membuat semua kerja keras mereka sia-sia. Dan Chen mengerutkan kening lagi, perubahan pengalaman memberitahunya bahwa peristiwa masa lalu tidak sesederhana rumor dinasti masa lalu, dan pasti ada rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Itu benar, mereka menggunakan orang yang masih hidup sebagai pemandu pil, putriku dan bibimu.
Ketika Dan Mo mengatakan ini, matanya berkaca-kaca. Ini. Mendengar kata-kata itu, Dan Chen tiba-tiba berdiri dan menatap Dan Mo dengan tak percaya, ini. Ini tidak mungkin, bagaimana bisa Tuan dan Tuan? Apakah itu tidak dapat dipercaya? Dan Chen memandang Dan Chen sambil tersenyum, dengan air mata di senyumnya, tidak dapat dipercaya bahwa tuanmu yang terhormat dan leluhurmu akan melakukan hal yang begitu tragis, untuk apa yang disebut kemuliaan alkimia tertinggi, ambil putri saya adalah seorang danyin, dan masalahnya terungkap, leluhur Anda yang terhormat. Anda mendaftarkan saya sebagai pemberontak, dan seluruh Dan Cheng menganggap saya sebagai setan, dan mengejar serta membunuh saya selama 900 tahun. Selamatkan, jadi, malam yang gelap itu, saya kembali untuk membalas dendam, dan hutang darah dibayar dengan darah. Dan Chen tercengang, dan duduk di kursi. Kata-kata Dan Mo dipenuhi dengan rasa sakit yang menusuk hati. Perasaan ini tidak bisa ditiru. Sekarang, mengapa Dan Mo menipu dia dengan kebohongan? Dia benar-benar tidak percaya bahwa tuan dan leluhur yang dia hormati telah melakukan kejahatan yang begitu serius di masa lalu. Dengan cara ini, Pil Demon telah disalahpahami selama lebih dari 1000 tahun, membawa kebencian dan rasa sakit, hidup seperti anjing, dan sebagai keturunan Pil City, dia juga membencinya selama lebih dari 1000 tahun. Itu semua gigi gatal karena kebencian. Dan Chen diam, dan Dan Mo juga diam, memegang kendi di tangannya, mengangkat kepalanya dan menuangkannya dengan penuh semangat, apakah itu anggur atau air mata di wajahnya, dia tidak tahu. Kamu menculik Xuan Fei untuk balas dendam, karena dia adalah keturunan Tuan. Pada titik tertentu, Dan Chen memecahkan kesunyian aula dengan satu kalimat. Kalau tahu, kenapa repot-repot bertanya? Dan Yin yang kamu sebutkan merujuk padanya juga, kan? Dan Chen menatap Dan Mo, berharap Dan Mo bisa memberikan jawaban yang pasti. Dia sama dengan bibi seniormu, dia dilahirkan dengan alkimia di tubuhnya. Di Dacu hari ini, tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi seorang alkemis selain dia. Alkimia berbicara dengan ringan, sangat tenang, seolah semua kebencian telah hilang. Di samping itu, selain itu, tidak ada cara lain. Pil Demon langsung menyela kata-kata Dan Chen, di seluruh Grid Chu, Ye Chen lebih rendah dariku dalam hal alkimia, dan di seluruh Grid Chu, dalam hal arti sebenarnya dari alkimia, dia tidak jauh. Tidak, kami tidak bisa. Dan Chen menarik napas dalam-dalam, dan meminta muridnya untuk berkorban menjadi Dan Yin. Sebagai seorang master, dia tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan memaksamu, dan tidak ada yang akan memaksamu. Sang alkemis sumabuk, bangkit dengan terhuyung-huyung, dan terhuyung-huyung keluar aula, bagiku, apakah akan memperbaiki Pil Tianji atau tidak? Masalah, jika saya hidup cukup lama, saya seharusnya sudah lama mati. Episode 1047, Inspeksi. Di malam yang gelap, Ye Chen kembali ke Heng Yuezong. Sejauh yang dia bisa lihat, yang dia lihat hanyalah sosok bergerak, terbang berputar-putar, dan semua orang sibuk dan sibuk. Jaga rumahmu untukku, jangan malas. Di kaki gunung, Si Eyun, Si Tunan, Xiong Er dan Huo Teng memberikan ceramah terakhir kepada murid-murid mereka. Mereka berempat juga mengenakan baju besi yang mereka kenakan selama pertempuran. Mereka biasanya bermain-main dengan santai, tetapi setelah mengenakan baju besi, mereka masih berpenampilan heroik seorang jenderal. Seperti mereka, kebanyakan orang di Heng Yue mengenakan baju perang mereka, memberi tahu junior mereka sesuatu, dan kemudian terbang keluar dari Heng Yue dan langsung menuju tembok kota Chu Selatan. Sebelum pergi, mereka akan melihat kembali ke Heng Yue. Yue, karena ini perjalanan, mereka mungkin mati dalam pertempuran dan tidak pernah hidup kembali. Ye Chen diam dan berjalan pergi dengan lembut. Pertempuran ini membutuhkan kekuatan penuh Chu, tidak ada yang bisa diampuni, tetapi cepat atau lambat semua biksu akan berpartisipasi dalam pertempuran, hanya saja Si Eyun dan Si Tunan akan pergi ke medan perang lebih awal dari Gong Xiao Tianer dan Wang Biao. Di bawah puncak Yunfei, Ye Chen berhenti. Chu Linger dengan rambut putih berkibar berdiri di sana seperti patung, tidak bergerak, diam-diam menatap Gunung Yunfei. Gunung ini, secantik gadis cantik, telah disegel olehnya. Dia melepas pakaian neon warna-warni dan mengenakan pakaian perang dingin. Dia juga ingin pergi ke medan perang dan berkontribusi untuk masa depan Dacu. Di mana Ruoxi? Ye Chen juga menatap Yun Feng, suaranya sangat serak. Serahkan pada Tang Ruxuan untuk diurus. Chu Linger tersenyum lembut, meraih lengan Ye Chen, dan memiringkan kepalanya di lengan Ye Chen, apakah kita akan menang? Menang atau kalah,
Aku akan menemanimu. Ye Chen tersenyum, meraih tangannya, dan menginjakkan kaki di Sutian. Seperti banyak orang di Heng Yue, ketika Chulinger hendak pergi, dia akan melihat kembali ke negeri dongeng Lingshan ini. Keduanya terbang ke langit dan mendarat di tembok kota Nanchu. Saya telah melihat Tuhan. Begitu Ye Chen tiba, dia melihat biksu Chu besar di tembok kota memberi hormat dengan hormat. Tidak perlu sopan. Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, lalu melihat keluar kota. Melihat ke utara, itu adalah dunia yang gelap gulita. Bahkan jika dia dipisahkan lebih dari 300 mil, dia sepertinya bisa melihat setan langit seperti laut, tersusun rapi dalam formasi persegi, seperti karpet hitam, di aspal dengan itu memenuhi seluruh bumi, dan itu seperti tirai hitam besar, menutupi langit yang luas. Tiba-tiba, Ye Chen menarik pandangannya, dan cahaya ilahi terbang di antara alisnya, jatuh ke tangannya, dan menyerahkannya kepada Chulinger. Itu adalah gulungan gambar, lebih tepatnya, itu adalah peta ilahi Kyushu yang menyusut. Itu adalah senjata sihir surgawi. Dengan perlindungannya, Jenderal Sihir biasa tidak akan bisa melukai Chulinger. Dengan perlindungannya, dia bisa tenang. Chulinger buru-buru mendorong mundur, dan Ye Chen mendorong mundur. Aku akan memeriksa. Ye Chen tersenyum, berbalik dan pergi. Di belakangnya, Chulinger menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan peta ilahi Kyushu, dan langsung pergi ke sisi lain, yang merupakan tembok kota yang dijaga oleh Heng Yuezong yang Dingtian dan Liu Yi, Daoxuan dan Feng Wuhen juga ada di sana. Saya telah melihat Tuhan. Saya telah melihat Tuhan. Ye Chen berjalan di tembok kota, dan yang paling dia dengar di sepanjang jalan adalah kalimat ini. Dia tidak bisa berkata-kata sepanjang jalan, tetapi hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Itu adalah sepasang mata yang teguh, yang membuatnya merasa berat. Pada suatu saat, dia berhenti dan memandang seorang pemuda berbaju zirah dari kejauhan, punggungnya lurus dan sedikit suram, dan ada beberapa helai perak yang mencolok di rambut hitam panjangnya. Dia adalah Wei Wenzuo, seorang alkemis, tetapi dia tidak pergi ke Dancheng, tetapi memanjat tembok kota dan mengenakan baju besinya. Pada hari itu, yang seharusnya menjadi hari kegembiraannya, tetapi itu adalah bencana dari surga, mempelai wanita meninggal di punggungnya. Melihat jauh dari sosok Wei Wenzuo, Ye Chen melihat tidak jauh. Di sana berdiri dua wanita dengan pakaian perang, satu Hao Tian Xiyue dan yang lainnya Hao Tian Xiyu. Mereka seperti patung es, dengan mata dingin dan mata melotot, di luar kota. Ye Chen diam, tidak melangkah maju, datang dengan ringan, pergi dengan ringan, dan berjalan sendirian di tembok kota yang megah dan membentang tanpa henti. Pada suatu saat, dia berhenti lagi dan melihat Sangguan Hanyu dan Sangguan Yuer, yang juga mengenakan pakaian perang, seperti jenderal wanita. Dalam pertempuran Chu Utara, keluarga Sangguan berpartisipasi dalam perang, yang merupakan beban berat. Nenek moyang Sangguan Xuanjiang tewas dalam pertempuran tersebut, dan ayah mereka juga dimakamkan di negeri asing. Mereka tidak hanya mengenakan pakaian perang, tetapi juga berdarah. Kebencian. Ye Chen mengangkat langkahnya, tapi dia tetap tidak melangkah maju, dan berjalan dengan lembut. Dia tidak berbicara, tetapi itu tidak berarti mereka tidak merasakannya. Setelah dia lewat, mereka semua menoleh dan melihatnya pergi. Mata indah mereka kabur. Setelah pertempuran ini, mungkin sulit untuk lihat tampilan suram itu tampilan belakang. Langkah Ye Chen tidak tergesa-gesa, diam sepanjang jalan, seperti orang yang lewat. Setiap kali dia melihat orang yang dikenalnya, dia secara tidak sadar akan berhenti, tetapi dia mengangkat langkahnya dalam waktu kurang dari 3 detik, dia adalah komandan, dan dia tidak memilikinya banyak waktu. Di bagian tembok kota, dia melihat Biyu, dan di sampingnya ada Dao Huang, Du Guao, orang tua Zuge, dan Fu Ling, semuanya memakai baju besi. Panglima tertinggi Dacu memang sangat tampan. Orang tua Zuge mendecakkan bibirnya. Jarang kamu masih bisa tertawa. Ye Chen tersenyum, mungkin di seluruh tembok kota, orang ini adalah satu-satunya yang bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Lihat apa yang kamu katakan, aku. Ayo pergi. Sebelum lelaki tua Zuge bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diseret oleh Fu Ling di satu sisi. Tidak hanya mereka, tetapi juga Dao Huang dan Du Guao terbatuk, dan berjalan pergi dalam pengertian diam-diam, seperti Ye Chen secara umum, mulai memeriksa tembok kota. Tujuan mereka sangat sederhana, ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati, dan Tuhan tahu apakah akan ada kehidupan setelah perang, jadi mereka menyerahkan waktu berharga ini kepada kaum muda. Kali ini, Biou tidak semalu yang dia bayangkan.
Saat ini, tidak ada yang perlu dipermalukan. Dia bergerak ringan, berjalan sedikit lebih dekat, dan memeluk wajah Ye Chen dengan kedua tangannya. Dengan sangat proaktif menciumnya. Biyu tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya yang indah sejernih air, dia tersenyum pada Ye Chen, berbalik dan pergi. Melirik Biyu yang akan pergi, Ye Chen tersenyum tipis, berhenti selama 2 atau 3 detik, dan berbalik diam-diam. Tidak mudah berpatroli di tembok kota sejauh 3 juta mil, itu seperti jalan tanpa akhir. Di tembok kota, lebih dari 90% dari mereka adalah tokoh-tokoh yang akrab, seperti Gu Santong dan Wu Ya Taois yang sibuk menggambar pola formasi, Wu Sanpao dan Niu Sisan yang berteriak, Yanshan dan Manshan yang membawa kapak perang, dan itu jarang melihat zodiak yang tampak normal. Langit dan bumi gelap, tidak ada yang namanya siang dan malam, hanya ada malam, dan seluruh Great Chu sudah lama tidak melihat fajar-fajar. Ye Chen tidak tahu sudah berapa lama dia pergi, atau berapa hari telah berlalu. Pada jarak lebih dari 1 juta mil, dia akhirnya berhenti. Di tembok kota, berdiri sesosok cantik, mengenakan pakaian perang dengan jubah berkibar, masih berpakaian wanita yang menyamar sebagai pria, dengan aura yang kuat, membuat langit di sekitarnya bergemuruh dan bergetar. Ye Chen melangkah maju, berdampingan dengan Ji Ningsuang, dan melihat keluar kota dengan tenang. Selama periode itu, dia tidak lupa untuk melirik tidak jauh, ada lebih dari selusin sosok berdiri di sana, masing-masing mengenakan baju perang, dan punggung mereka sedikit suram melihat dengan hati-hati, mereka adalah 9 biografi sebenarnya dari mantan Zheng yang Sekte Hua Yun dan Han Jun ada di antara mereka. Sekarang, keluhan tahun-tahun itu telah lama menghilang bersama angin, dan bahkan raja-raja di masa lalu telah bersatu, apalagi mereka. Namun, Ye Chen sangat lega. Setidaknya ketika Dacu dalam bahaya, mereka bisa berdiri dan berkontribusi untuk mempertahankan tanah air mereka. Ini saja sudah cukup. Aku hampir pasti memenangkan pertempuran ini. Ji Ningsuang berbicara, kata-katanya begitu lembut sehingga dia hampir tidak bisa mendengarnya. 10%. Tidak sama sekali. Ye Chen menertawakan dirinya sendiri. Ini bukan Ye Chen dalam ingatanku. Ji Ningsuang sedikit memiringkan kepalanya, menatap wajah samping itu dengan tenang. Tanpa bala bantuan, aku tidak bisa melihat harapan sedikit pun. Suara Ye Chen serak, setan masih menambahkan pasukan ke Great Chu, tidak peduli seberapa kuat tembok kota, itu tidak bisa menghentikan kuku besi mereka. Semakin lama pertempuran ini berlarut-larut, Chu yang lebih besar semakin tidak menguntungkan, kita bahkan tidak dapat mempertahankan Chu Selatan, apa yang bisa kita gunakan untuk melawan Chu Utara dan menghancurkan pilar sihir yang menopang langit. Tidak peduli seberapa kecil harapannya, dalam menghadapi keputusasaan, ada kemungkinan yang tak terbatas. Ji Ningsuang menarik pandangannya dan berbisik dengan indah, ini adalah kalimat yang telah kamu bicarakan sepanjang waktu. Sebagai Komandan In Kepala Great Chu, Anda harus memiliki hati yang teguh. Keyakinan. Ye Chen menertawakan dirinya sendiri lagi, dia selalu percaya diri, tetapi matanya sangat redup saat ini, dan dia tidak memiliki sedikit pun keyakinan akan kemenangan. Ada keheningan panjang di tembok kota. Para biksu yang telah berpartisipasi dalam Perang Chu Utara sebelumnya telah pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka, dan masih jatuh di tembok kota terus-menerus, memegang pedang pembunuh di tangan mereka, dan selalu siap menghadapi serangan iblis surgawi. Membunuh. Saya tidak tahu kapan, dunia yang gelap dan sunyi dihancurkan oleh suara yang dingin dan agung, seperti guntur, bergema di seluruh negeri ini tanpa batas. Ledakan. Bum bum bum. Kemudian, terdengar suara tabuhan genderang, tebal dan panjang, terjalin dengan suara klakson pengisian, dan memiliki kekuatan magis untuk membingungkan pikiran orang. Setan menyerang. Di tembok kota, suara teriakan terus bergema. Tak perlu dikatakan, pembudidaya Chu besar yang berdiri di tembok kota juga telah melihat bahwa iblis surgawi yang luar biasa telah berguling seperti lautan hitam pekat, menelan potongan langit dan bumi, berniat untuk menenggelamkan seluruh Chu Selatan. Segera, di tembok kota Chu Selatan, formasi pembunuhan dihidupkan kembali, senjata pembunuh alam surga menyapu langit, dan semua larangan dengan kekuatan mematikan dibuka pada saat yang bersamaan. Perintahkan 5 wilayah utama, dan cari Chu Selatan seperti selimut. Jika kamu melihat gerbang domain teleportasi, itu akan dihancurkan di tempat. Suara Ye Chen nyaring dan bergema. Kamu curiga suara iblis itu menyerang dari timur ke barat. Ji Ningsuang menatap Ye Chen. Atau itu jalan papan Mingxiu yang diam-diam menyembunyikan cencang.
Ye Chen berkata dengan dingin, berpura-pura menyerang tembok kota untuk menarik perhatian para biksu Dacu tidak lebih dari ingin mengudara gerbang domain teleportasi dan meningkatkan pasukan ke belakang Chu Selatan. Mereka harus bekerja sama satu sama lain di dalam dan di luar, dan menyerang para biksu Dacu bola-balik. Ledakan, ledakan, gemuruh. Di tembok kota, ratusan juta dewa telah ditembakkan, dan iblis surgawi yang menyerang di depan jatuh berkeping-keping. Membunuh. Bunuh aku. Setelah pasukan iblis surgawi, para jenderal iblis surgawi berdiri di langit, melambaikan tangan mereka dengan santai, dan senyum main-main dan haus darah muncul di sudut mulut mereka. Tunggu. Begitu gerbang domain teleportasi mendarat di Nanchu, itu akan menjadi tempat penguburan darahmu. Hari. Episode 1048 pasal pertama dari Hukum Peperangan Hati. Ledakan, ledakan, ledakan. Di perbatasan 3 juta Li Southern Chu, tampaknya ada ratusan juta badai yang mengamuk, bumi berguncang, dan langit bergemuruh. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, iblis surgawi masih seperti air pasang seperti laut. Meskipun itu adalah serangan tipuan, itu sangat kejam. Beberapa kali ketika mereka mendekati tembok kota, mereka semua dipukul mundur oleh Dacu biksu di bawah tembok kota, sudah ada gunungan tulang dan sungai darah. Membunuh. Bunuh aku. Jenderal iblis dari iblis surgawi masih melambaikan tangan mereka dengan santai, menatap tembok kota Nanchu dengan main-main, mata berdarah mereka bersinar dengan cahaya suram yang suram, seolah-olah mereka telah melihat adegan di mana pembudidaya Great Chu ditelan oleh iblis surgawi. Membunuh. Bunuh aku. Di tembok kota Southern Chu, para biksu dari Great Chu juga berteriak dengan keras, dan menghancurkan barisan pembunuh, senjata spiritual, dan busur silang tanpa topi. Jika mereka tidak menerima perintah dari Sang Feng, mereka pasti sudah keluar, dan iblis surgawi di luar itulah yang memisahkan mereka dari kerabat terdekat mereka. Keputusanmu hari itu benar. Ji Ningsuang menarik napas dalam-dalam saat dia melihat pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya di luar kota. Bahkan dengan tekadnya, dia sedikit takut, jika iblis menyerang dari belakang saat ini, serang depan dan belakang, dan bekerja sama dengan bagian dalam dan luar, Southern Chu akan dihancurkan, dan Great Chu juga tidak akan berdaya. Seni perang di dunia fana kadang-kadang juga berlaku untuk para beku. Ye Chen telah menekuk busurnya dan memasang panah itu seperti guntur, membawa kekuatan maut, tetapi dia tidak membidik ke langit yang menyerang. Jenderal Iblis, tapi pemukulan di belakang iblis langit prajurit iblis surgawi dari genderang perang. Saat berikutnya, dia melepaskan tali busur, dan guntur terbang keluar dari tembok kota Nanchu seperti cahaya dewa, menembus sutian sepanjang jalan. Engah. Dengan percikan darah, tentara iblis surgawi yang sedang menabuh genderang ditembak di kepala di tempat, dan seluruh orang itu mati. Engah. 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 Panah Ye Chen terlalu mendominasi, dan dia menembak melalui tentara iblis yang menabuh genderang. Panah petir masih kuat, dan memusnahkan ratusan tentara iblis di sepanjang jalan. Engah. Kemudian, prajurit iblis yang meniup trompet itu juga ditembak di kepalanya. Ji Ningsuang yang menembak, dan dia tak tertandingi dengan satu panah, dan bahkan menghancurkan ratusan tentara iblis. Klik. Pada saat yang sama, bendera pertempuran Huli, pasukan iblis, ditembakkan oleh panah guntur. Itu adalah Raja Iblis Kui Yujiang yang menembak, dan panah itu sangat kuat. Banyak tentara iblis di sekitarnya berubah menjadi abu dalam sekejap. Seperti mereka, Du Guao dan Dao Huang telah menarik busur dan anak panah mereka, dan sasarannya bukanlah jenderal iblis yang menyerang kota, tetapi iblis di balik bendera pertempuran, genderang, dan terompet prajurit. Wajah para jenderal iblis berubah muram. Bendera pertempuran iblis surgawi, yang merupakan simbol tentara iblis surgawi. Genderang perang iblis surgawi, itulah moral pasukan iblis surgawi. Tanduk iblis surgawi, itulah kekuatan tentara iblis surgawi. Sekarang, bendera pertempuran iblis surgawi dipatahkan, mereka yang menabuh genderang perang dipenggal, dan mereka yang membunyikan klakson dibunuh untuk pasukan iblis surgawi. Pukulan seperti itu, sampai batas tertentu, lebih buruk daripada serangan sutian formasi pembunuhan. Peperangan militer adalah bagian bawah, peperangan hati adalah bagian atas. Ye Chen sedang berperang secara psikologis. Meskipun iblis itu kuat, mereka juga sejenis biksu. Mereka juga memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Mereka memiliki keyakinan kuat yang berbeda dari biksu Chu besar, dan mereka memiliki keyakinan yang lebih tinggi. Jika mereka mau mendapatkan keunggulan dalam momentum,
mereka harus mematahkan keyakinan dan keyakinan mereka. Fakta telah membuktikan bahwa taktiknya masih sangat efektif. Tanpa bendera pertempuran iblis surgawi Hulai, suara klakson pengisian, dan suara genderang perang yang membangkitkan semangat, seluruh pasukan iblis surgawi telah kendur. Ledakan. Langit menggelegar, dan bendera pertempuran yang memegang langit ditanam di atas langit. Pada bendera pertempuran, dua karakter besar terukir dengan kuat dan kuat, Gritchu. Ledakan. Bum bum bum. Kemudian, suara genderang perang yang tebal, panjang, dan kuno datang dari tembok kota Chu Selatan, bergema di seluruh dunia. Dilihat dari kejauhan, itu adalah platform awan setinggi 8.000 kaki di atas menara Nantianmen. Di platform awan, ada genderang perang besar sepanjang 80 kaki. Komandan Chu, Ye Chen. Membunuh. Bunuh aku. Para jenderal iblis dari langit dan iblis menghunus pedang pembunuh mereka satu demi satu, menunjuk ke arah Ye Chen, dan meraung dengan keras, formasi pembunuhan Sutian, hancurkan dia sampai mati. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Begitu kata-kata itu jatuh, ribuan formasi pembunuhan surgawi di pasukan iblis menghidupkan kembali kekuatan mereka satu demi satu, dan ditujukan pada Ye Chen yang sedang menabuh genderang perang di platform Cloud. Segera, ribuan lampu destruktif ditembakkan ke platform Cloud, dengan tujuan yang sangat jelas, untuk membunuh Ye Chen di tempat. Formasi pelindung surga, buka. Gu Santong dan Taois Wuya membuat taktik satu demi satu. Segera, pesona yang kuat menyelimuti platform awan. Pada pesona banjir, di mana formasi pembantaian langit Void Iblis Surgawi tidak pandang bulu, pesona itu sangat kuat. Meskipun berdengung dan bergetar, itu tidak pecah. Ledakan. Terus booming. Para jenderal Iblis Surgawi sangat marah, seperti singa gila. Tentara Iblis Surgawi berkumpul kembali, dan sosok mereka seperti air pasang, dan mereka menyerang tembok kota Nanchu lagi, yang tampaknya telah melampaui jangkauan serangan tipuan. Para biksu Chu besar bertarung dengan semangat tinggi, dan susunan pembunuh, busur silang, busur dan anak panah yang telah diatur sejak lama disapu tanpa topi, dan setan berubah menjadi kabut darah berkeping-keping, menutupi 3 juta mil dari selatan. Tembok kota Chu. Pada saat yang sama, di hutan pegunungan yang tidak dikenal di Chu Zongzu Selatan, tanahnya bergetar. Saat berikutnya, sebuah gerbang batu kuno muncul dari tanah, sangat besar dan diukir dengan pola ilmu hitam, ini adalah portal domain teleportasi. Itu benar-benar dipukul oleh Ye Chen. Di ruang kosong di luar hutan, Fa Lun Wang mendengus dingin. Ledakan. Di sampingnya, Xiao Chen, putra Raja Perang, mengeluarkan dentang. Apa terburu-buru? Fa Lun Wang berkata dengan santai, setan surgawi memberi saya hadiah yang begitu besar, bagaimana saya bisa menolak untuk menerimanya, mengirim perintah untuk mengepung hutan ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun tanpa perintah saya. Jernih. Bersenandung. 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 Di hutan pegunungan, domain teleportasi besar berdengung dan bergetar, dan kemudian pintu domain terbuka lebar, dan kabut sihir mengepul keluar, menelan tentara iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya, semuanya menakutkan dan haus darah. Gerbang domain teleportasi sangat besar, dan tidak sedikit tentara iblis yang diteleportasi. Dalam waktu kurang dari 3 detik, ratusan ribu orang keluar dari gerbang domain teleportasi. Napas ini benar-benar luar biasa. Seorang jenderal iblis berjalan keluar, menghisap napas antara langit dan bumi dengan sangat nyaman. Serangan diam-diam dari belakang seharusnya bagus. Jenderal iblis lainnya melangkah keluar, memegang pedang hitam pekat di tangannya, mengenakan baju besi dingin, dengan energi dan darah seluas laut, dan fisik yang kuat yang membuat langit bergetar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Dachu, seorang vegetarian? Segera setelah jenderal iblis selesai berbicara, suara yang dingin dan agung bergema di seluruh dunia. Mendengar ini, ekspresi kedua jenderal iblis itu tiba-tiba berubah, dan mereka tiba-tiba merasa ada gelombang udara yang memusnahkan di sekitar mereka, dan udara sedingin es itu menyiksa. Tidak baik. Di dalam perangkap, kedua jenderal iblis itu berteriak keras, cepat mundur. Terlambat. Fa Lun Wang mendengus dingin, dan melangkah keluar dengan satu langkah, dan saat dia melangkah keluar, pasukan Suaka Yinming dan Sekte Naga Perang 9 Surga juga muncul, menutupi bumi, menduduki langit yang kosong, dan hutan besar dikelilingi melalui air. Ledakan.
Formasi pembunuhan Sutian menyapu cahaya ilahi yang tak tertandingi dan menghancurkan dunia. Gerbang domain teleportasi yang masih mentransmisikan tentara iblis diledakkan menjadi abu terbang di tempat, dan tentara iblis di saluran transmisi secara alami menderita. Kemudian, langkah selanjutnya adalah intinya. Portal domain teleportasi rusak, dan pasukan iblis surgawi ini hanya menteleportasi lebih dari 300.000 orang, dan 300.000 orang ini adalah hadiah dari mulut Raja Falun. Bagaimana dengan mengatakan bahwa Lun Wang adalah pahlawan tak tertandingi yang berperang melawan Raja Perang di masa lalu? Jika gerbang domain teleportasi tidak segera dihancurkan, yang menunggu adalah tentara iblis akan berteleportasi, dan mereka belum sepenuhnya berteleportasi. Inilah yang Raja Falun inginkan. Jika Anda ingin datang, kami tidak akan menghentikan Anda. Jika Anda ingin pergi, maaf, saya tidak bisa pergi. Wajah kedua Jenderal Iblis sudah pucat. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa ini adalah jebakan? Nancu sudah menduga bahwa mereka akan diam-diam berteleportasi, jadi dia menunggu di sini terlebih dahulu, untuk memobilisasi 10 kali kekuatan tempur mereka. Dan kemudian menghapus semuanya. Membunuh. Tidak ada yang tersisa. Suara dingin Falun Wang, dengan keagungan tertinggi, bergema seperti guntur yang menggelegar, menggema ke seluruh dunia. Episode 1049 bab pertama dari Pemberian Iblis. Membunuh. Tidak ada yang tersisa. Dengan suara yang menggema, Falun Wang langsung pergi membunuh salah satu jenderal iblis dengan tombak di tangannya. Dia sakti dan mendominasi, menunjukkan keagungan raja. Membunuh. Tidak ada yang tersisa. Xiao Chen mengikuti dari belakang, memegang tombak raja pertempuran di tangannya, dan menatap jenderal iblis lainnya. Pertempuran dimulai seketika, dan pasukan dari Suaka Netherworld dan Sekte Naga Perang Sembilan Surga, seperti lautan hitam, berguling dari segala arah, menelan pasukan iblis surgawi berkeping-keping. Raja iblis surgawi dikalahkan, dan dia pergi jauh ke belakang musuh, tetapi dia tertangkap basah, dikelilingi dan dibunuh oleh biksu Dacu 10 kali ukurannya, dan benar-benar ditekan sejak awal, dan dia dipukuli tanpa sedikit pun kemampuan untuk pulih. Engah. Darah memercik ke langit, Raja Falun mengakhiri pertempuran terlebih dahulu, menusuk dada Jenderal Iblis dengan tombak, dan memakukannya ke langit. Engah. Tanpa urutan tertentu, kepala Jenderal Iblis lainnya dipotong oleh Xiao Chen, dan bahkan jiwanya dihancurkan oleh telapak tangannya. Perbaiki cepat. Suara Falun Wang bergema di langit dan bumi, dan dia memasuki pasukan iblis surgawi. Zange digunakan sebagai tongkat, dan setiap kali dia mengayunkannya, sepotong pasukan iblis musnah. Nama bergengsi. Ledakan. 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 Di Tanah Chu Selatan dan Zhongzhou, saya tidak tahu ada suara gemuruh di sini, dan ada banyak suara gemuruh yang bergema di pegunungan dan hutan tersembunyi lainnya. Memalingkan muka, itu adalah biksu Dacu yang terbang di langit, dan mereka terus-menerus menembak pada saat ini, menghancurkan gerbang domain teleportasi. Gerbang teleportasi yang turun di Chu Selatan dan Zhongzhou bukanlah satu. Untuk mengurangi korban, Falun Wang dan Xiao Chen menargetkan salah satu dari mereka, dan mereka tidak dapat mengalokasikan terlalu banyak kekuatan tempur untuk menekan lebih banyak jenderal iblis, sehingga gerbang domain teleportasi yang tersisa pada dasarnya dihancurkan di tempat. Ledakan. 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 Pada saat yang sama, Dong Yue, Nanjiang, Sishu, dan Bei Huan di wilayah utama Chu Selatan juga bergemuruh keras. Gerbang domain teleportasi iblis surgawi tidak hanya datang ke Chu Selatan dan Zhongzhou, 4 wilayah utama lainnya juga memiliki gerbang domain teleportasi yang muncul. Raja dari semua generasi dan keturunan kaisar memiliki pemahaman diam-diam yang hebat, seperti Falun Wang dan Xiao Chen. Mereka menganggapnya sebagai hadiah besar dari iblis surgawi, dan pada saat ini mereka menekan dan menghancurkan pasukan iblis surgawi yang dikirim dengan kekuatan tempur mutlak. Saya tidak tahu berapa lama sebelum gemuruh semua pihak di Nanchu mereda. Dalam pertempuran ini, Nanchu memenangkan kemenangan penuh, dan semua jenderal iblis surgawi yang dikirim secara diam-diam terbunuh, dan tidak ada yang lolos. Secara alami, generasi raja dan keturunan kaisar tidak berani mengendurkan kewaspadaan mereka. Melihat ke langit dari kejauhan, itu adalah seorang biksu yang terbang bola-balik. Menghadap tanah, itu juga seorang biksu yang mencari bola balik. Ini adalah pertempuran berdarah tentang hidup dan mati Dacu. Tidak ada yang berani ceroboh. Begitu tentara iblis menyelinap masuk dan mereka tidak mengetahuinya, konsekuensinya akan sangat serius. Perintah kematian Ye Chen adalah, Nanchu tidak akan melihat setan.
Ledakan, ledakan, gemuruh. Meskipun suara gemuruh Nancu dimusnahkan, suara gemuruh ke arah tembok kota Nancu masih mengamuk seperti miliaran petir. Membunuh. Bunuh aku. Para jenderal iblis surgawi masih meraung dengan gila-gilaan, mengayunkan pedang pembunuh mereka dan menunjuk ke tembok kota Chu. Mereka melakukan serangan tipuan yang sempurna, tetapi mereka tidak tahu bahwa gerbang domain teleportasi yang datang ke Nancu telah hancur total, dan tentara iblis yang keluar dari gerbang domain teleportasi juga telah musnah. Minjin, tarik pasukan. Tidak lama kemudian, suara dingin dan agung datang dari Beizhen Changyuan. Mendengar suara itu, semua jenderal iblis tampak terkejut, dan mereka bertarung dengan sengit, jadi mereka mundur. Secara alami, mereka tidak berani melanggar perintah dari banyak raja iblis, mereka menyingkirkan pedang pembunuh mereka satu demi satu, dan melirik tembok kota Nancu dengan kejam, mundur. Beizhen Changyuan, banyak raja iblis, semuanya memiliki wajah jelek. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa kerjasama yang direncanakan dengan hati-hati antara bagian dalam dan luar akan terlihat sebelumnya? Alih-alih mencampurkan setengah dari tentara iblis, mereka kehilangan banyak gerbang domain teleportasi dan tentara iblis surgawi. Ini sangat memalukan. Bagi mereka bagi tentara iblis surgawi, itu adalah kerugian besar. Dacu, dacu, dacu. Melihat iblis surgawi mundur, ada teriakan yang menghancurkan bumi di tembok kota Nancu, dan mereka memukul mundur iblis surgawi lagi. Ye Chen masih berada di platform awan besar, dia telah berhenti menabuh genderang, seperti seorang raja, menghadap tentara iblis surgawi yang mundur. Ji Ningsuang melangkah maju dan tersenyum lembut, jenderal iblis surgawi yang menyelinap ke Nancu semuanya telah musnah. Kami telah memenangkan pertempuran pertama melawan iblis surgawi. Jika Nancu diserahkan kepadamu, bisakah kamu menyimpannya? Ye Chen menoleh dan menatap Ji Ningsuang dengan tenang. Berikan padaku. Ji Ningsuang terkejut sesaat. Hanya masalah waktu sebelum Southern Chu dilanggar dan Great Chu dihancurkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, alisnya dipenuhi kekhawatiran. Apa yang ingin kamu katakan? Ji Ningsuang memandang Ye Chen dengan alis yang cantik. Berdasarkan pemahamannya tentang Ye Chen akan menerapkan rencana yang mendebarkan selanjutnya, dan rencana ini adalah pertaruhan besar. Untuk benar-benar mengusir iblis yang menyerang, kita perlu menghancurkan akarnya. Kamu berbicara tentang pilar Optimus. Ya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Beihu, aku ingin membentuk pasukan ekspedisi Great Chu, pasukan ekspedisi Great Chu yang penuh dengan alam kuasi surga, dan aku akan membawa mereka dan diam-diam menyelinap ke Beizhen Changyuan dan serang pilar Optimus. Itu semua. Semua di dunia semu. Bahkan konsentrasi Ji Ningsuang tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat, betapa kuatnya itu. Ini pertaruhan besar. 2 atau 3 detik kemudian, Ji Ningsuang mengerutkan kening dan menatap Ye Chen. Ini memang pertaruhan besar. Suara Ye Chen serak, tapi sebagai Panglima Chu Agung, aku tidak punya pilihan lain. Setan masih meningkatkan pasukan mereka ke Chu Agung. Kita bisa menghentikan mereka dari pertama dan kedua kalinya. Bisakah itu menghentikan serangan ketiga? Dapatkah itu menghentikan serangan tanpa akhir mereka? Kekuatan Dacu dikonsumsi sepanjang waktu, dan dalam pertempuran besar ini, jika Anda tetap melakukannya, Anda akan menjadi habis cepat atau lambat. Setelah taruhan kalah, Dacu tidak akan memiliki kekuatan untuk berbalik. Ji Ningsuang mengertakkan gigi dan menatap Ye Chen. Tentu saja aku tahu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam lagi, tapi begitu taruhan menang, Dacu akan diselamatkan. Berbicara tentang ini, Ye Chen sedikit memiringkan kepalanya, masih menatap lurus ke arah mantan kekasih di depannya, Ji Ningsuang, jika aku mengambil lebih dari 80% dari dunia semu, dapatkah kamu melindungi Dacu Changsheng? Ningsuang ada di sini, dan Nancu ada di sini. Ji Ningsuang menarik napas dalam-dalam, dan matanya yang indah penuh dengan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih. Ye Chen tersenyum dan berbalik tiba-tiba. Ye Chen. Melihat bahwa Ye Chen hendak pergi, Ji Ningsuang mengambil langkah cepat, tanpa sadar mengulurkan tangan gioknya, dan meraih lengan baju Ye Chen, tetapi setelah merasakan kehilangan ketenangannya, dia buru-buru melepaskannya. Hidup, kembalilah. Dia menurunkan matanya sedikit, nadanya sedikit memohon, matanya yang indah lembut seperti air, menunjukkan postur seorang gadis kecil. Saat ini, dia bukan lagi kepala Zeng Yang yang menyendiri guru, dia juga bukan dunia yang tak tertandingi ratu, lebih seperti istri yang lemah, mengantar suaminya dalam ekspedisi. Aku akan. Ye Chen tidak berbalik,
tawanya serak dan berubah-ubah, dan dia turun dari peron dalam satu langkah. Ji Ningsuang ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia membuka mulutnya sedikit, tetapi dia tidak memanggil nama pria itu. Dia hanya diam-diam melihat punggungnya menjadi buram di matanya yang indah. Setelah dia pergi, mereka mungkin mengucapkan selamat tinggal selamanya. Episode 1050, Pasukan Ekspedisi Great Chu. Ye Chen berjalan menuruni tembok kota dan terbang ke markas Tianting. Kepergiannya menarik terlalu banyak perhatian orang. Semua orang melihat adegan Ji Ningsuang menarik lengan bajunya di platform cloud. Sebelumnya guru kepala sekte Zhengyang yang agung, tubuh Xuanling yang bangga, menarik lengan bajunya seperti gadis kecil, yang cukup buktikan banyak hal. Mereka yang mengenal Ye Chen memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa Ye Chen akan mengadakan acara besar yang akan mengguncang dunia. Segera setelah itu, Shen Hong terbang menjauh dari setiap bagian tembok kota di Southern Chu. Mereka datang dari berbagai kekuatan di Great Chu, dan mereka semua memiliki berbagai identitas. Tidak hanya tembok kota Chu Selatan, tetapi juga 5 wilayah utama Chu Selatan. Terlalu banyak alam kuasi surga berkumpul menuju markas pengadilan surgawi. Di malam yang gelap, di istana bawah tanah yang luar biasa besar di markas pengadilan surgawi, ada sosok tinggi dan tinggi berdiri di sana, Raja Generasi, Taixu Gulong, Zixuan, Raja Ouyang, Dao Huang, Du Guao, Patriark Tianzong, Zong Jiang dan lain-lain semua di dalamnya. 90.000 alam kuasi surga. Pasukan ekspedisi Great Chu menyerbu pilar Optimus. Mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, semua orang yang hadir mau tidak mau mengubah wajah mereka bahkan jika mereka memiliki semua konsentrasi semu tingkat surga. 90.000 alam kuasi surga, sungguh barisan yang mengejutkan. Pasukan biksu seperti itu sudah cukup untuk menyapu bersih kekuatan apapun di Dachu di masa lalu. Tentu saja, mereka yang hadir dikejutkan oleh keberanian Ye Chen. Kapan sekarang, Dachu benar-benar dirugikan, dan iblis dapat menerobos tembok kota Nanchu kapan saja pada saat kritis seperti itu, Ye Chen benar-benar ingin mengambil 80% dari alam kuasi surga dari biksu Dachu. Strategi yang begitu berani membuat mereka tidak berani membayangkan, tidak seberani Ye Chen. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Setelah terkejut, Raja Hantu itu mengerutkan kening dan menatap Ye Chen. Itu tidak bisa ditunda lagi. Singkirkan 90.000 alam kuasi surga. Begitu mereka menginjakkan kaki di Beizhen Changyuan, seluruh pasukan kemungkinan besar akan musnah. Tanpa 90.000 alam kuasi surga, apa yang harus Nanchu lawan melawan pasukan iblis surgawi? Ini pertaruhan. Raja Iblis Kui Yujiang menarik napas dalam-dalam. Jika kamu kalah taruhan, kamu akan kalah selamanya. Biksu adalah jalan buntu. Tanpa bala bantuan, kamu akan kalah jika kamu terus melakukannya. Suara Ye Chen sangat serak, jika kita bisa menghancurkan pilar Optimus, kita tidak akan ragu untuk memusnahkan seluruh pasukan kita. Tentara kejutan, tangkap pencuri dan raja, gayamu yang biasa. Taixu Gulong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun gila, ini sangat mudah. Ouyang Wang tersenyum sedikit perubahan, aku seharusnya sudah lama mati. Jika aku bisa berjuang untuk masa depan untuk generasi mendatang, tidak masalah jika aku mati, teruskan saja jalan sebelumnya. Waktu hampir habis, semua orang dapat memiliki keberatan. Ye Chen Huan melihat ke 90.000 alam Zuntian. Raja ini setuju. Suara Raja Iblis bergema, terlalu sedih untuk tetap bertahan, itu tidak memuaskan seperti pertarungan sampai mati. Aku suka mendengarnya. Raja Darah dan yang lainnya juga tertawa. Saya tidak keberatan. Raja-raja lain dari semua generasi mengangguk satu demi satu, seperti yang dilakukan Taixu Gulong dan yang lainnya. Waktu hampir habis, tidak ada yang menyia-nyiakan waktu dengan sok, dan tidak ada dari 90.000 alam kuasi surga yang keberatan. Jadi, mari kita bicara tentang rencana spesifiknya. Ye Chen segera menyebarkan peta besar, menunjuk ke sana, dan berkata, tujuan 90.000 orang terlalu besar. Masing-masing raja akan membawa 10.000, dan sisanya akan menyusul. Saya, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, saya akan menghindari pasukan iblis tidak peduli apa. Di mana kita bertemu? Zhong Li bertanya. Persimpangan Beihu Zongtong Dadi dan Beizhen Changyuan, di Busan. Ye Chen menunjuk ke suatu tempat. Jangan bicara omong kosong, ayo pergi. Falun Wang bertindak dengan penuh semangat, tiba-tiba berbalik, melangkah keluar dari aula, dan mengikutinya keluar dengan 10.000 alam semu.
Setelah Raja Falun, raja-raja lain dari semua generasi juga keluar dari istana bawah tanah satu demi satu, diikuti oleh 10.000 alam semi surga. Adapun orang-orang lainnya, mereka semua mengikuti jejak Ye Chen. Di malam yang gelap, tentara ekspedisi Chu besar 9 rute langsung menuju Nanchu ke segala arah. Mereka semua berpakaian hitam dan mengenakan jubah hitam, dengan semua napas mereka tertahan, seperti pembunuh. Meskipun ada banyak pasukan iblis, tembok kota Chu Selatan berjarak lebih dari 3 juta mil jauhnya, dan tidak setiap tembok kota memiliki pasukan-pasukan iblis yang ditempatkan di sana. Adapun Ye Chen dan yang lainnya, mereka menemukan periode jeda itu. Mereka tidak boleh dipublikasikan, agar tidak ditemukan oleh banyak raja iblis di Beizeng Changyuan. Semuanya harus dilakukan secara diam-diam. Kekuatan pasukan ekspedisi. Di malam yang gelap, tentara ekspedisi 9 rute Great Chu menemukan terobosan satu demi satu, dan kemudian diam-diam melangkah keluar dari tembok kota Southern Chu. Perlu disebutkan bahwa ketika mereka pergi, mereka secara tidak sadar akan melirik Nanchu di belakang mereka. Perjalanan ini, dalam arti tertentu, adalah tindakan bunuh diri, dan kebanyakan dari mereka tidak akan kembali hidup-hidup. Kebanyakan dari mereka adalah nenek moyang keluarga. Sebelum pergi, mereka sepertinya bisa melihat keturunannya dari jarak jauh. Jauh. Meskipun mereka tahu bahwa jalan di depan adalah neraka, tetapi tidak ada yang ragu, untuk kelangsungan hidup generasi mendatang, untuk kelanjutan warisan, orang-orang tua ini juga berjuang keras, dan mereka semua pergi dengan tekad untuk mati. Setelah perjalanan ini, saya mungkin tidak akan bisa kembali. Seorang lelaki tua yang terlambat memandangi tembok kota Nanchu dengan sedih. Ayo pergi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, memalingkan muka dari Nanchu, dan menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di tanah Beihu. Setelah itu, Taixu Gulong dan Zixuan mengikuti satu demi satu. Mereka menyeberang dari dunia fana. Dunia fana hari ini adalah sebidang tanah yang hangus. Manusia dibawa kembali ke Southern Chu oleh para biarawan, dan rumah mereka diubah menjadi reruntuhan. Sepanjang jalan, mereka sangat cepat, dengan kesadaran mendominasi Taixu Gulong, mereka menghindari pasukan iblis lebih dari sekali, dan setiap kali mereka menyelinap melalui celah dengan terampil. Pada titik tertentu, Ye Chen berhenti di puncak gunung, berbalik tanpa sadar, dan menatap langit yang gelap dengan sedikit cemberut, seolah-olah dia bisa melihat sosok cantik melalui ruang kosong. Setelah terlihat melalui pelacakan, ruang kosong terdistorsi sesaat. Itu memang sosok seperti peri, juga ditutupi jubah hitam dan jubah hitam. Melihat dengan hati-hati, itu adalah Culinger, bukan? Mengapa kamu ikut denganku? Ye Chen memandang Culinger, dan ada kerutan di alisnya. Dia tahu bahwa perjalanan ini berbahaya, dan dia tidak ingin Culinger berpartisipasi, tetapi Culinger mengikuti diam-diam, dan dia tidak temukan. Aku juga berada di alam kuasi surga. Culinger berjalan mendekat, merasa sedikit bersalah. Omong kosong. Ye Chen berkata dengan suara yang dalam, cepat kembali. Kamu ingin meninggalkanku lagi. Culinger sedikit menurunkan matanya dan menggertakkan giginya, kakakku pergi, aku tidak ingin melihat punggungmu menghilang secara bertahap, bahkan jika aku mati, aku akan mengikutimu laju. Ye Chen terdiam, tapi tiba-tiba ada rasa sakit di hatinya. Lagi pula, dia masih tidak banyak bicara, berbalik diam-diam, dan menjadi orang pertama yang melangkah ke Sutian. Melihat ini, Culinger tersenyum lembut, dan mengikuti jejak Ye Chen. Ye Chen tidak mengusirnya, tetapi diam-diam setuju bahwa dia bisa pergi ke Beihu dengan tentara ekspedisi Great Chu. Membunuh. Tidak lama setelah mereka pergi, terdengar teriakan pembunuhan yang menggemparkan dunia dari arah Nanchu. Jika Anda melihat ke langit dan bumi, iblis hari itu adalah Wang Yang hitam pekat, berguling-guling dengan gelombang yang bergejolak, mencoba menelan dunia Nanchu. Ji Ningsuang telah mengeluarkan pedang pembunuh, menunjuk ke Raja Iblis Surgawi yang bergegas ke arahnya. Setelah Ye Chen pergi, dia adalah panglima tertinggi di tembok kota Southern Chu. Adapun 5 wilayah utama Southern Chu, mereka diserahkan kepada keturunan kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, gemuruh-gemuruh bergema di seluruh dunia. Pertempuran itu sengit, dan iblis-iblis itu hancur berkeping-keping, tetapi mereka juga menghancurkan tembok kota Nanchu berkeping-keping. Perang. Kultivator Chu besar berteriak keras, dengan semangat juang yang tinggi, dan mereka mengikuti, dan sekelompok orang jatuh. Mereka membayar harga dengan darah, dan memukul mundur para jenderal iblis yang bergegas ke tembok kota satu demi satu. Darah menodai tembok kota Nanchu merah.